Mesin pencetak batako memecah kesunyian. Pagi itu baru pukul 7, tapi pabrik pembuatan batako milik Dedeh ini sudah terlihat sibuk. Batako merupakan alternatif bahan bangunan pengganti batu bata yang terbuat dari campuran tanah, kapur, dan air. Sejak dulu usaha kecil menengah ini memang menjadi tumpuan hidup bagi sebagian warga di Kampung Pasir, Desa Kukajaya, Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Kebanyakan karyawannya berusia di bawah 40 tahun, kecuali Harun. Ia sudah berusia lebih dari 70 tahun. Ya semula-mulanya Pak Harun mondar-mandir ke rumah, mau cari pekerjaan. Suruh saya, udah aja kerja di sini, kasihan. Udah 20 hari nggak dapat pekerjaan. Di pabrik ini, Harun bertugas mencampur tanah dengan kapur. Untuk membuat batako, tanah yang dipakai adalah tanah teras, yakni sejenis tanah yang berasal dari pelapukan batu-batu gunung berapi. Mula-mula, gumpalan-gumpalan tanah teras ini dihaluskan terlebih dahulu. Tanah teras yang sudah agak halus kemudian dimasukkan ke dalam mesin, lalu diaduk bersama kapur dan air hingga tercampur merata. Selanjutnya adonan dimasukkan ke dalam mesin yang berfungsi untuk mencetak sekaligus mengepres adonan menjadi balok-balok dengan kepadatan yang diinginkan. Setelah dikeluarkan dari cetakan, batako-batako setengah jadi ini lalu disusun dan didiamkan hingga adonan mengeras sempurna. Batako yang sudah siap jual kemudian diangkut ke dalam truk. Proses ini biasa dilakukan oleh para ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar pabrik, termasuk Amah, istri Harun. Tin Umi arek mangkat, jika Umi orang rumah kembali cantik kayak gimana Umi kulit rumah. Sok rajin menang 5.000 dibikin Umi. Ayo ini sok kasihan. 3.000 aja tanya tim. Kamu kuliah tamu harian 2.000. Ditarik ke Mei habis. Meski hidup serba kekurangan, Amah tak pernah mau patah semangat. Baginya tak ada waktu untuk meratapi nasib. Cari cara untuk mendapatkan uanglah yang kini menjadi prioritas utamanya. Jika sedang tak ada pekerjaan mengangkut batako, Amah siap menerima pekerjaan apapun yang diberikan sang juragan. Masar beak gue bisa mungkin. Tuh nggak ulang pelajaran, anak udah sekolah. Jaga doa pasti kami berkata tangan. Dari ku tatang 2.000. Dedeh sang juragan cukup mengenal baik Harun dan keluarganya. Mereka memang tinggal tak jauh dari pabrik. Kasihan aja lihat anaknya, lihat istrinya gitu. Lihat Pak Harunnya, kakinya sampai sakit gitu, bengkak ya. Udah aja disuruh kerja sama saya. Ya, 2 tahun lalu kaki Harun terluka akibat terkena cangkul saat bekerja. Sebetulnya luka itu tak terlalu dalam. Hanya saja penyakit diabetes yang sudah diidapnya sejak muda membuat lukanya tak kunjung sembuh. Bahkan semakin parah. Karena keterbatasan ekonominya, luka kakinya memang tak pernah mendapatkan perawatan yang semestinya. Selama ini Harun hanya mampu membeli obat luka dari warung saja. Abis teh nyari sampean ke Kesmas, ke Gaduh Arto, Gaduh Artos 5.000, kita kapaksa we, ubar kampung. Di usia yang sudah begitu renta, Harun memang sudah tak bisa lagi gesit bekerja. Apalagi dengan mata kanan yang sudah tak berfungsi. Penglihatannya pun tak lagi sempurna. Ia tahu, hanya karena belas kasihan sang juragan sematalah ia bisa diterima bekerja di situ. Untuk itu Harun sangat bersyukur dan berterima kasih pada sang juragan. Atas jasa tenaganya, Harun diupah Rp50.000 per hari. Namun karena rasa kasihan, seringkali sang juragan juga memberinya uang lebih.
cuman 50, terus dikasih itu bonus 10.000 kasihan buat beli obat gitu. Sarapan dikasih kopi, gorengan gitu, kasihan dah. Harun merasa dirinya kini cepat sekali lelah. Namun apa boleh buat, ia harus tetap bekerja. Anak istrinya menunggu uang hasil kerjanya untuk makan sehari-hari. Pulang. Pulang, ya kalau pulang mau pulang aja. Jadi mah besok aja ya. Sayang, hari ini Harun kurang beruntung. Ia belum bisa pulang membawa uang. Padahal sudah tak ada sebutir beras pun di rumah. Dapir aku itu masih harma. Da ayeuna keur kieu mun kayaan batako bahasana meureun keur ngomrek meureun gitu da. Jadi teu ge naon tekaing artos meureun sadayana tekaing linggo tekaing jadi tuh mun narik batako meureun langsung meureun ka anu damal dibayar gitu. Mun tekaing tina batako meureun eta we lampulkeun bae. Di rumah sederhana inilah Harun tinggal bersama istri dan 2 anaknya. Sementara kedua anaknya yang lain telah berkeluarga dan tinggal terpisah. Rumah berukuran 30 meter persegi ini sudah ia huni selama lebih dari 30 tahun. Karena tak pernah tersentuh perbaikan, kondisinya cukup memprihatinkan. Atap yang bocor mengakibatkan plafonnya pun hampir roboh karena terus-menerus terkena air hujan. Meskipun begitu, bapak 4 anak ini tetap bersyukur karena ia masih bisa tinggal di rumahnya sendiri. Tak perlu tinggal mengontrak, apalagi menumpang pada orang lain. Khawatir hujan datang malam nanti, Harun berniat menambal atapnya yang bocor dengan plastik. Namun baru setengah anak tangga yang dinaiki, ia sudah tak sanggup. Kakinya sudah terasa nyeri dan tak kuat lama menopang tubuhnya. Bocor, abi teh sedih. Balik ke bumi hujan, imah bocor di tangan ku baskom. Jadi rarujit gitu. Sedih boboro bisa. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang serba minim, Amah terus mencari akal agar kebutuhan hidup sehari-hari tetap bisa tercukupi, meski hanya ala kadarnya. Saat tak punya uang untuk belanja, Amah biasa memetik daun singkong ini untuk menu makan nantinya. Daun singkong ini tumbuh liar di ladang tetangganya. Beruntung, para tetangga memang tak ada yang keberatan. Mereka cukup mengerti kondisi keluarga Harun. Bahkan tak jarang pula mereka ikut membantu. Selain daun singkong, Amah juga biasa memetik daun cabai. Daun cabai ini nantinya akan ia ramu untuk mengobati sakit mata yang diderita Harun. Hidup dalam kemiskinan tak membuat Amah rendah diri. Hanya saja ia merasa tak tega melihat anak-anaknya juga harus ikut menderita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tarik naik. Mau naik ke kiri, hari ini. Gara-gara cuma. Amah sadar ia memang tak bisa menuntut banyak pada suaminya yang sudah lanjut usia. Mengeluh pun tak akan mengurangi beban hidup, malah hanya akan mengurangi pahala. Ibu marek masak. Iya.
sederhana inilah, Amah biasa menyiapkan makanan ala kadarnya untuk suami dan kedua buah hatinya. Biarlah, walau hanya daun singkong, yang penting masih ada teman menyantap nasi putih hari ini. Daun singkong ini hanya ia rebus sebagai lalapan. Sedih nama sedih. Aku mah tak enak kita asal nggak tahu. Ya rezeki nama ayangan. Agung-agung nama angin. Sukane atau ema rezeki. Karunya apa? Ayana oke tak asal dan behas kumah. Coba hantar apa? Ngaruh di batu. Tak asal tahu. Stilo diantan. Assalamualaikum. Ya menang rezeki. Beruntung hari ini Randy pulang membawa beras. Tanpa ragu ia pun segera menyerahkan uang upah bekerjanya pada sang ibu. Anak ketiganya ini bekerja sebagai buruh serabutan. Upahnya sering tak menentu, tergantung keikhlasan dari si pemberi pekerjaan. Merasa beruntung memiliki anak-anak dan istri yang penyabar dan mau mengerti keadaan. Kini Yandi si bungsulah yang seringkali menjadi beban pikiran terberat Harun. Yandi baru duduk di kelas 4 SD dan masih butuh banyak biaya. Sekolahnya memang sudah bebas iuran bulanan, namun masih banyak biaya lain yang harus dibayarkan, seperti uang seragam dan buku. Saat ini Yandi bahkan sudah menunggak biaya perlengkapan sekolah sebesar Rp100.000. Udah sekolah na Yandi Tegaruh yang modal. Dan ningku ayo nama, ayo buku di peser, baju kudu di peser, sepatu kudu di peser, boboro abi bisa yang peser, yang daang abi aduh, abi teh dibantu-bantu. Mata ini sudah diderita Harun sejak muda. 20 tahun lalu, tiba-tiba saja mata kanannya rusak. Hingga kini mereka tak pernah tahu apa penyebabnya, karena Harun memang tak pernah sekalipun memeriksakan matanya itu ke dokter. Atas saran tetangganya, Amah pun mencoba meramu daun cabai sebagai obat alternatif yang terjangkau kantong. Amah sadar, sangat kecil kemungkinannya perasan daun cabai ini bisa menyembuhkan mata Harun. Tapi paling tidak, cara ini bisa sedikit meringankan rasa sakit yang dirasakan suaminya. Ya bapak, Bapak kumaha atuh? Cari lagi kaki itu di pasihan 100.000. tisaha tim Lebak, ayo nunga atuh digeserkeun. Bapak kana belas. Pagi ini Harun tak bisa berangkat kerja terlalu cepat. Kakinya ini tiba-tiba saja terasa begitu nyeri. Memang sudah beberapa hari ia tak bisa membeli obat untuk luka kakinya. Ia sengaja menjaga kaki kanannya tak tersiram air, agar obat yang ia oleskan 4 hari lalu tidak luntur. Bila ayahnya sakit, Randy lah yang biasanya bertugas menggantikan pekerjaan ayahnya di pabrik batako. Ia ikhlas walau tak dibayar, asalkan posisi pekerjaan bapaknya di pabrik tak digantikan oleh orang lain. Nasi sisa semalam hanya tersisa sedikit saja. Sebagai sarapan Harun pagi ini, Amah pun terpaksa hanya memberikan air teh tanpa gula. Seringkali Amah iba pada suaminya. Andai saja kehidupan mereka tak sesulit ini, mungkin Harun sudah tak perlu lagi bekerja di usianya yang sudah begitu senja. sanyut ngan babi sok diupahan wayahna we mungkin oge cante eta bada jam sarapan oge cante gerarap sok ditaruh si babi teh iya nah anak ku masuk ku rada leuheug sok norongkol
tinggal deh ku abi. Dan saksian kitunya radi natebra digaingkeun naon antara naon urang mah cenah ka itu deui nya cenah ka budak deui indit deui ningan deui sore. Tidak akan. Sebetulnya jarak rumah ke pabrik Batako tak terlalu jauh. Tapi nyeri di kakinya ini memaksa Harun untuk berhenti beberapa kali. Harun yakin kehidupan di dunia ini sudah diatur jalan rezekinya oleh Yang Maha Kuasa. Manusia hanya diwajibkan berusaha dan berdoa. Dalam benaknya ia selalu berharap, semoga suatu saat nanti keluarganya akan dapat merasakan kehidupan yang lebih layak. Makanan yang cukup, tidur tenang tanpa harus dibebani hutang. Pamajikan oge abis sedih. Jadi tungtung nama kula kuli tungtungna pakai ngabantu aku adikku caroge gitu. Lain teu karunya ka pamajikan. Sayang gado aci, sayang Maria bocor. Kayak anak sakit, doa mang doa. Kemana itu orang kali? Saya makan dikit kelas 4, kelas 3 yang riret. Jika diberi ku guru, sapatu.